Okey, dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bahasa pemerintahan B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Aliani Faradia. Nama saya Yofat Vanessa. Nama saya Fikri Al-Wali. Nama saya Resina Yati. Nama saya Sifati Ismayati. Nama saya Salwa Jalika Kelajura. Nama saya Binti Yati. Nama saya Wildan Nurkola. Nama saya Kesamuan Agustin. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian masa lalu, bukannya habis waktu sampai nambah kayaan. Baliknya nama ragu. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang insinyur dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Habibie dikenal karena kontribusinya dalam bidang teknologi dan industrialisasi, serta peran pentingnya dalam tradisi demokrasi Indonesia pasca reformasi. Karir sebelumnya, sebelum menjadi presiden, Habibie menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi dan kemudian sebagai Wakil Presiden di bawah pemerintahan Soeharto. Selama menjabat, B.J. Habibie tidak terikat dengan partai politik tertentu. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dimulai setelah pengunduran diri dari Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998. Di tengah krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang meluas, Presiden Habibie berusaha untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Presiden Habibie memulai proses demokrasi dan mengadakan pemilihan umum yang pertama setelah Orde Baru pada tahun 1999. Masa pemerintahan Habibie diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk tuntutan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada saat itu. Meski masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie berhasil menerapkan berbagai reformasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat. Terkait dengan kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat serta mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi. Untuk menangani berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie juga membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Selain itu, Habibie menggantikan undang-undang subversif dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang HAM. Kehidupan sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, Habibie mendorong pluralisme dan toleransi antar agama. Dia juga mendukung kebebasan berekspresi dan seni yang sebelumnya dibatasi oleh Orde Baru. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan meningkatkan ketegangan etnis dan agama di beberapa daerah. Saat Habibie menjabat sebagai presiden, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi yang berat. Namun, pemerintah melakukan berbagai reformasi ekonomi dan restrukturisasi keuangan untuk pemulihan perekonomian. Meski demikian, kondisi ekonomi masih labil dan berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan masih menjadi isu utama. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Habibie masih terpengaruh oleh krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Meskipun ada upaya untuk pemulihan ekonomi seperti reformasi sektor perbankan dan pengurangan utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi masih lambat dan banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk pengangguran dan kemiskinan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie juga
ada beberapa kelebihan. 1. Membebaskan tahanan politik. B.J. Habibie membebaskan tahanan politik yang telah ditahan selama masa Orde Baru. 2. Mengesahkan otonomi daerah. Habibie mengesahkan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah. 3. Menetapkan kebijakan kebebasan. Habibie menetapkan kebijakan kebebasan pers yang memungkinkan pers untuk beroperasi lebih bebas. 4. Memulihkan ekonomi. Habibie berhasil memulihkan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter 1998. Kekurangan. 1. Dibebaskannya tahanan adalah tokoh separatis dan mantan pemberontak PKI. Habibie dianggap terlalu longgar dalam membebaskan tahanan politik, sehingga beberapa tokoh separatis dan mantan pemberontak PKI juga dibebaskan. 2. Adanya kebebasan pers dan otonomi daerah menyebabkan adanya kekerasan sosial. Habibie dianggap tidak berhasil dalam mengatasi kekerasan sosial yang muncul setelah adanya kebebasan pers dan otonomi daerah. Kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan B.J. Habibie. Kelebihannya, pertama, mendorong reformasi politik dan demokratisasi. Kedua, meningkatkan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Ketiga, memperbaiki hubungan luar negeri dengan Indonesia. Kekurangannya, pertama, ketidakstabilan politik dan sosial yang masih terjadi. Kedua, tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Ketiga, keputusan untuk memberikan otonomi kepada Timur Timur yang berujung pada pemisahan diri. Secara keseluruhan, masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan periode transisi yang terpenting dalam sejarah Indonesia, menandai awal era reformasi dan demokratisasi setelah bertahun-tahun di bawah rejim otoriter. Kebijakan luar negeri Presiden B.J. Habibie memiliki banyak makna dan dampak seperti meningkatkan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, membuka peluang kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara lain, meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional, membantu memecahkan konflik dan meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa tantangan dan kritik seperti 1. Kritik atas keputusan mengizinkan referendum kemerdekaan Timor Leste. 2. Tantangan dalam menghadapi krisis ekonomi dan politik di Indonesia pada saat itu. 3. Kritik atas kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu liberal dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Presiden B.J. Habibie memiliki banyak makna dan dampak yang kompleks dan beragam. Dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!